Bismillah, Assalamualaikum. Halo Bunda dan teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk singgah dan menonton video di channelku ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan kali ini aku akan ngasih dua rekomendasi ide jualan jajanan kekinian ya. Jajanan manis lumer dan jajanan gurih pedas ya. Dan pastinya ini cocok banget atau recommended banget buat teman-teman coba di rumah ya. Karena modelnya ini tergolong ekonomis, cara bikinnya pun mudah, bahan-bahannya pun mudah didapat, serta resepnya ini mudah diikuti dan anti gagal buat teman-teman pemula yang baru belajar membuat jajanan kekinian. Jangan lupa teman-teman harus menyimak videonya sampai selesai ya. Sebelum itu bantu terus channelku dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama siapkan 50 gram DCC, lalu campur dengan 50 ml susu UHT. Kemudian kedua bahan ini akan aku tim seperti ini, seperti yang di video. Ini akan aku lelehkan sampai coklat dan susunya ini leleh bercampur menjadi satu. Lalu di sini tambahkan 50 gram margarin. Kita tunggu sampai ketiga bahan ini tercampur menjadi satu ya, meleleh dan membentuk sebuah pasta coklat seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah mencair semuanya, ini kita akan angkat kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 butir telur ayam ditambah 50 gram gula pasir serta 1 sendok teh SP. Pastikan bahan-bahannya ini masih dalam keadaan fresh ya bun. Lalu bahan-bahan ini akan aku mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai membentuk sebuah adonan yang mengembang, putih, pucat, dan berjejak. Nah, hasilnya seperti ini ya, Bun. Kalau sudah kita siapkan di sini ada 80 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder. Lalu di sini maaf tadi nggak ke video ya bun. Ini pokoknya masukkan tadi tepung, baking powder, coklat bubuk serta coklat batang yang sebelumnya sudah kita cairkan sebelumnya ya. Kita campurkan aduk sampai rata menjadi satu seperti ini. Tahap selanjutnya siapkan cup puding ukuran 100 ml ini sebanyak 12 piece ya. Ini nggak perlu diolesi minyak lagi ya. Cukup nanti dituang adonan saja. Tuang adonan satu persatu, nuangnya nggak perlu sampai full atau sampai penuh ya, cukup setengahnya atau separuhnya saja. Lakukan sampai semua adonan browniesnya sudah masuk ke dalam cetakan.
Jangan lupa di proses ini teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusannya supaya nanti adonan browniesnya tidak menunggu lama ya waktu mengukusnya. Kalau sudah, ini kita ratakan bagian atasnya, hentak-hentakan sebentar ya. Kemudian siap kita kukus, yang kukusannya ini sudah mendidih airnya ya. Tata ke dalam panci kukusan. Lalu kita akan kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dengan nyala api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kita kukus sampai dengan matang. Nah, ini sudah aku kukus selama tadi 15 menit. Browniesnya sudah matang. Siap kita angkat dari panci kukusan terlebih dahulu ya. Ini aromanya udah coklat banget ya teman-teman tuh. Teksturnya ini juga lembut banget ya. Di toel-toel itu lembut banget pastinya. Kalau sudah, untuk bagian atasnya di sini aku akan tuangkan dengan ini ya, glass donat. Di sini aku pakai glass donat rasa tiramisu. Teman-teman boleh ganti menggunakan lelehan coklat batang ataupun glass donat lainnya. Teman-teman juga bisa pakai ini ya, misalkan pakai buttercream homemade yang bikin sendiri juga nggak apa-apa ya. Dikreasikan saja dengan ini ya, keterampilan masing-masing di rumah. Kalau sudah, ini akan aku ratakan. Kalau sudah rata, untuk bagian atasnya akan aku taburi dengan ini ya, parutan keju. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, cantik banget pastinya. Ini rasanya lumer banget ya. Jangan lupa ini cup pudingnya ini ditutup ya, satu persatu ditutup supaya lebih awet dan bisa disimpan di lemari es atau kulkas. Untuk menambah daya jual, ini aku tempelin dengan stiker di bagian atasnya ya. Boleh stiker jualan teman-teman ataupun ucapan terima kasih. Selanjutnya tinggal icip-icip ya. Wah, ini teksturnya benar-benar lembut banget, lumer banget di mulut. Manisnya ini pas ya, apalagi dipadukan dengan keju, jadi nggak cuman rasa manis aja yang dominan, tapi ada rasa sedikit gurih asin dari kejunya. Ini cocok banget dipadukan dengan brownies lumer ini. Ini cocok banget dijadikan sebagai cemilan ataupun ide jualan ya, karena modalnya ini irit banget, ekonomis. Cuma pakai satu telur sudah bisa bikin 12 cup atau gelas brownies lumer keju. Resepnya recommended banget buat dicoba di rumah. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari cemilan ataupun ide jualan kekinian, yaitu brownies lumer keju ini menggunakan satu telur. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih. Yang pertama, untuk bumbu-bumbunya di sini ada bawang putih, bawang merah ya,
sama kemiri, lalu cabai merah keriting, serta bumbu-bumbu pelengkap lainnya, dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Resep lengkap silakan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Selanjutnya kita akan menghaluskan untuk bumbu-bumbunya tersebut. Dan ini sudah aku haluskan bumbunya seperti ini ya, teman-teman bisa menggunakan chopper ataupun diulek manual menggunakan alat ulekan. Lalu ini bumbunya akan siap kita tumis terlebih dahulu dengan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kita cemplungin aja. Kemudian diorak-arik, dioseng ya sampai bumbunya ini matang dan berbau harum ya teman-teman. Teman-teman kalau mau rasanya lebih pedas lagi ya, ini tadi cabenya bisa dicampur dengan cabai setan. Nah ini ada 200 gram ayam suwir ya, sama tadi bumbu tambahan lagi. Terus tadi ya yang ini daun bawangnya kita cemplungin. Untuk ayam suwirnya ini aku 200 gram ya, 200 gram tapi posisinya sudah disuwir-suwir. Ini kita tumis, diaduk sampai ayam suwirnya ini tercampur rata dengan bumbu pedasnya. Lalu di sini aku tambahkan air sedikit ya, sekitar 50 ml air supaya ini meresap ke dalam bumbunya, ini meresap ke dalam ayamnya ini ya teman-teman. Dia tumis, diorak-arik ya. Tambahkan di sini 1 sendok makan gula pasir supaya rasanya ini lebih mantap ya, lebih kering dan lebih enak pastinya. Menurut aku udah pas. Ini dioseng-aseng, diorak-arik sampai kadar airnya ini menyusut. Kalau sudah menyusut baru kita masukkan potongan daun bawangnya. Yang nggak suka daun bawang boleh di skip aja ya bunda. Ini dioseng-aseng lagi, diorak-arik. Kalau sudah kering ya, kadar airnya sudah nggak ada, kita matikan kompor dan angkat ayam suwir pedasnya. Selanjutnya tuangkan ke dalam piring atau wadah apapun ya bunda, tuangkan ayam suwir pedasnya. Oh ini mantap banget, asli aromanya juga gurih-gurih pedas. Dijadikan isian pasti bakalan mantul. Lalu isiannya akan aku sisihkan terlebih dahulu. Kedua kita akan membuat kulit ini cirengnya ya. Di sini aku pakai 1/4 kilo tepung tapioka. Masukkan ke dalam wadah atau baskom terlebih dahulu ya. Kalau sudah, ini akan aku sisihkan terlebih dahulu untuk tepung tapiokanya. Selanjutnya siapkan wajan panci, lalu tuangkan 200 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu curah yang dijual di warung-warung. Lalu nanti akan kita campurkan lagi dengan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ataupun diparut ya, dimasukkan aja. Kemudian tadi ada setengah dari irisan daun bawang, opsional aja, yang nggak suka daun bawang juga boleh di skip aja. Lalu kemudian masukkan 500 ml air. Ini diaduk-aduk lagi ya, diaduk-aduk lagi sampai tepungnya ini larut bersama air. Dan untuk resep lengkapnya silahkan bunda dan teman-teman semuanya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini untuk detail resep-resepnya ya. Kalau sudah, ini adonan tepungnya akan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini harus rutin diaduk-aduk ya teman-teman, supaya bagian bawahnya ini tidak kosong. Kita akan masak adonan tepungnya ini sampai kalis atau
kadar airnya ini udah nggak ada ya teman-teman, atau berubah menjadi sebuah adonan. Nah, ini udah mulai menyusut kadar airnya. Ini kita tetap akan kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya ini ya, sampai semuanya kalis rata. Nah, kalau sudah kalis rata kayak gini ya untuk adonan tepungnya, ini siap kita angkat dari atas kompor, lalu tuangkan ke atas tepung tapioka tadi yang sudah kita siapkan. Tuangkan aja semuanya ya teman-teman. Kalau memasak cireng dengan metode ini, insya Allah cirengnya ini bakalan kenyal ya, nggak atos, nggak alot, meskipun cirengnya udah dingin ataupun sudah digoreng berjam-jam. Jadi meskipun udah dingin, dia tetap kenyal, tetap nggak alot ya, dan bisa dikonsumsi serta tidak alot. Ini diaduk. Kalau nanti sudah nggak panas, teman-teman boleh mengaduknya menggunakan tangan. Jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, ini dia udah kalis ya untuk adonan cirengnya, udah nggak nempel. Kalau tadi masih nempel bisa ditambahkan tepungnya lagi ya teman-teman. Kalau sudah, di sini aku akan ambil 1 jumput ya, dikira-kira aja. Dan kalau yang mau ukurannya lebih besar juga silahkan ya, tinggal dibulet-bulet dengan ukuran yang lebih besar. Karena di sini aku nggak punya rolling pin ya, jadi aku dengan metode dibulet-bulet dulu semuanya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya siapkan plastik biar nggak lengket. Taruh tadi adonan cireng yang udah kita bulet-bulet. Kemudian kita akan press adonan cirengnya ya teman-teman, dikempeskan kayak gini. Tapi kalau teman-teman pakai rolling pin, boleh banget ya dipakai rolling pin aja. Karena di sini aku tidak punya, jadi aku pipihkan menggunakan bantuan mangkok. Ini di hasilnya. Kalau sudah pipih, kita akan menggunakan cetakan pastel isi setengah sendok dari isian ayam pedasnya ya. Lalu bagian pinggirnya ini diambil, kemudian dirapihkan lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman tuh. Kemudian ambil lagi satu ini ya, satu kulit cirengnya yang sudah kita pipihkan. Isi dengan isian dengan ukuran kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian kita cetak menggunakan cetakan pastel yang ukuran sedang. Nah, ini dia ya, cukup jelas ya teman-teman. Ini kita lakukan atau kita cetak sampai semuanya adonan cirengnya ini habis serta isian ayamnya sudah dimasukin ke dalam sebagai isian cirengnya ya teman-teman. Nah, ini dia yang sudah aku cetak semuanya. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 45 piece cireng ya, cireng mini. Ini enggak terlalu mini sih menurut aku ya, enggak terlalu kecil banget. Pokoknya seukuran itulah cetakan pastel itu yang ukuran sedang itu. Nah, kalau sudah, di sini siapkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu tambahkan sedikit air. Di sini aku tambahkan kurang lebih 100 ml air. Ini untuk bahan celupan ya teman-teman. Ini tinggal diaduk aja. Yang mau ditambahkan dengan garam juga boleh ya, tapi di sini aku nggak tambahkan lagi. Selanjutnya siapkan 200 gram tepung panir kayak gini. Aku pakai panir yang berwarna kuning kayak gini ya teman-teman. Kalau celupannya udah siap dan tepung panirnya udah siap, masukkan satu persatu cirengnya, lalu gulir di tepung panir kayak gini supaya semuanya menempel ya. Nah, basahi atau celupkan cirengnya menggunakan tadi ya adonan pencelup satu persatu.
Lalu gulingkan kayak gini ya, balur dengan tepung panir untuk permukaan cirengnya satu per satu. Ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food ya, bisa dibikin cireng frozen. Jadi kalau kita pakai tepung panir, jadi nggak takut ini si cirengnya tuh bakalan lengket ya teman-teman, karena kita pakai tepung panir. Nah ini sudah aku ini ya balur dengan tepung panir semuanya. Saatnya kita tata terlebih dahulu di atas wadah. Satu resep ini aku menghasilkan 45 piece cireng isi ayam pedas crispy ya teman-teman. Kalau buat frozen food juga bisa ya. Ini akan aku simpan terlebih dahulu selama 1 jam. Dan ini yang udah 1 jam ya, kenapa disimpan dulu? Supaya tepung panirnya ini waktu digoreng tetap menempel ya, nggak buyar semuanya. Nah ini kita akan goreng satu per satu dari cireng crispy-nya ya teman-teman. Nah ini dia penampakannya, ini bener-bener simple banget, cara bikinnya mudah ya. Kita akan goreng satu per satu. Sebelumnya ini sudah panaskan minyak terlebih dahulu. Jangan lupa nanti waktu menggorengnya dibalik ya. Kalau satu sisinya sudah kelihatan matang kecoklatan, ini dibalik untuk satu sisinya. Untuk nyala apinya aku menggunakan nyala api sedang cenderung kecil ya, nggak terlalu besar. Nah jangan lupa dibalik kayak gini untuk cirengnya ya teman-teman. Kalau sudah matang, cirengnya berwarna golden brown, coklat kemasan kayak gini, saatnya kita angkat cirengnya dari minyak, kemudian tiriskan terlebih dahulu satu per satu. Selanjutnya kita akan goreng untuk tadi antrian sisa cirengnya yang masih mentah ya teman-teman. Ini kita goreng lagi. Sama, jangan lupa dibalik. Kalau satu sisinya sudah garing ya, jangan lupa dibalik-balik kayak gini. Nah ini dia hasilnya yang udah aku tiriskan. Di sini aku kemas menggunakan tin wall ukuran 300 ml seperti ini ya. Dan jika teman-teman mau buat jualan juga bisa banget menggunakan gelas plastik ataupun wadah kotak, box kotak ya, atau styrofoam yang kotak itu ya, yang kecil. Pokoknya apa aja ya, silakan kreasikan sendiri di rumah. Nah ini tuh ya, ini tuh udah mateng, gelembung sempurna. Kita akan belah dalamnya. Wah ini masih panas-panas banget ya bunda, tuh ayamnya mantul banget. Dan kulit cirengnya ini tuh enggak ini ya, enggak alot ya, pastinya kenyal gitu tuh. Pastinya ini enak banget ya, gurih, pedas, kriuk jadi satu. Ini cocok banget dijadikan cemilan waktu kumpul-kumpul keluarga ataupun pengen nyemil sendiri di rumah bareng keluarga ya. Selain itu, ini juga bisa dijadikan ide jualan juga, ide jualan laris teman-teman di rumah ya. Barangkali yang mau buka lapak di rumah ataupun bisa dijual di itu ya, di kuliner pinggir jalan ataupun dijual ini di kantin-kantin sekolah. Ini bisa dimakan menggunakan, dicocol menggunakan ini ya, sambal, saus sambal. Tuh mantep banget teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Saatnya ini aku mau cobain dulu cireng crispy ayam suwir pedasnya ya teman-teman. Wow, Masya Allah, ini rasanya gurih banget, enak ya. Menurut aku pedasnya ini pas ya. Cuman kalau yang suka pedes banget ya, suka yang over pedas, bisa tadi ayam suwirnya pakai cabai geledek atau cabai setan ya teman-teman. Nah jangan lupa bunda dan teman-teman semuanya dicoba di rumah ya, serta resepnya recommended banget buat teman-teman yang lagi bingung mau buka usaha apa. Jangan ragu-ragu, yuk cobain buka usaha cireng isi ayam suwir ini. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Wassalamualaikum.